selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Jangan khawatir, Tuan Muda. Sekalipun keluarga Yu meninggalkan Anda, saya tidak akan pernah meninggalkan pasien-pasien saya, kata Dr. Wang dengan suara tulus. Terima kasih, Dr. Wang, tetapi perasaan Anda saja sudah cukup, kata Yuan kepadanya setelah mendengar kata-katanya. Tuan Muda, Anda tidak punya pilihan dalam hal ini. Saya telah bersumpah pada diri sendiri bertahun-tahun yang lalu bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan sisi pasien saya sampai mereka sembuh atau menghembuskan napas terakhir mereka, kata Dr. Wang dengan suara tegas. Dan dia melanjutkan, meskipun saya tidak akan mendapatkan sepeser pun dari keluarga Yu dengan melakukan ini tidak pernah tentang uang. Saya dan para penggemar Anda, kami semua ingin melihat kesembuhan Anda dan menantikan hari di mana Anda dapat berdiri di atas panggung lagi dengan instrumen di sisi Anda. Tentu saja, sekarang Anda tidak lagi bersama keluarga Yu, Anda tidak perlu memainkan instrumen itu. Namun, saya masih berharap untuk hari itu. Yuan membuka mulutnya, tetapi menyadari bahwa ia terdiam karena kata-kata Dr. Wang. Tuan Muda, Anda tidak perlu mengatakan apapun. Selain itu, saya akan tetap melakukan pemeriksaan bulanan Anda di rumah sakit seperti biasa, dan Anda tidak perlu membayar sepeser pun, kata Dr. Wang. Tidak, saya tidak bisa membiarkan Anda melakukan itu, Dr. Wang. Saya akan membayar biaya pengobatannya, kata Yuan cepat. Maaf Tuan Muda, tapi dari mana Anda akan mendapatkan dananya? Kecuali orang tua Anda meninggalkan banyak harta sebelum memutuskan hubungan dengan Anda, saya tidak mengerti bagaimana Anda mampu membiayainya. Saya mungkin belum punya uang sekarang, tetapi saya pasti akan segera memilikinya. Dr. Wang mengangkat alisnya setelah mendengar suara Yuan yang penuh percaya diri, dan dia berkata dengan nada pasrah. Saya mengerti, tapi saya tidak akan memintanya dari Anda. Beberapa waktu kemudian, Dr. Wang mulai memeriksa Yuan. Tuan Muda, otot Anda menjadi lebih kuat dan lebih terbentuk sejak terakhir kali saya melihat Anda. Dr. Wang berkata kepadanya dengan suara tak percaya, setelah itu karena ia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, meskipun telah berpengalaman selama puluhan tahun di bidang ini. Terbuat dari apa sebenarnya tubuh Yuan, sehingga ia dapat memiliki tubuh yang begitu sempurna hanya dengan makan sup setiap hari? Padahal orang normal sekalipun membutuhkan diet sehat dan olahraga terus-menerus untuk mempertahankannya, apalagi mendapatkannya. Sama seperti penyakitnya yang tidak diketahui, fisiknya pun merupakan fenomena tersendiri. Setelah menyimpan peralatan kerjanya, Dr. Wang bertanya, Tuan Muda, bagaimana nafsu makan Anda akhir-akhir ini? Apakah 3 mangkuk sup sudah cukup atau menurut Anda, kita perlu menambahnya? Dr. Wang ingin melihat apakah meningkatkan asupan makanannya akan membantu memperkuat tubuhnya lebih jauh lagi. Kurasa aku bisa menghabiskan 4 bahkan 5 mangkuk sup sekarang. Meishu, bagaimana menurutmu? Apakah itu terlalu banyak untukmu? Yuan bertanya kepadanya karena dialah yang akan memasaknya. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya, kata Meishu. Kalau begitu, mari kita coba 4 mangkuk sup selama seminggu untuk melihat apakah Anda mampu mengonsumsi 5 mangkuk, kata Dr. Wang. Saya mengerti, kata Yuan. Lagi pula, seperti biasa, tubuh Anda sehat walafiat, Tuan Muda. Tetapi jika terjadi sesuatu atau Anda merasa sedikit pun tidak nyaman, segera hubungi saya. Baik, akan saya lakukan. Terima kasih sekali lagi, Dr. Wang. Dr. Wang meninggalkan apartemen tak lama kemudian. Yuan, sebelum kita bermain, izinkan aku melihat informasi yang Kahro kirimkan kepadaku, agar aku tahu cara menjual harta karun itu, kata Meishu kepadanya setelah mengunci pintu. Oke, aku akan menunggumu di dalam permainan. Kamu berada di belakang rumahku, kan? Ya, baiklah. Sampai jumpa di dalam permainan, kata Yuan kepadanya sebelum masuk ke dalam permainan. Setelah membantu Yuan masuk ke dalam permainan, Meishu pergi ke kamarnya dan mengeluarkan laptop tipis yang sebagian besar ia gunakan untuk bekerja. Setelah menemukan pesan euro dalam bentuk email, Meishu mulai membaca tentang website itu dan cara kerjanya. Website itu bernama CoPlayer Auctions. Informasi akunnya adalah ini. Untuk menjual suatu barang, Anda harus melakukan ini. Setelah Anda mengirim item Anda, setelah mereka mengkonfirmasi item di dalam permainan, pastikan Anda menggunakan VPN saat mengakses website ini, untuk jaga-jaga jika ada yang ingin melecak Anda. Informasi banknya adalah ini. Meishu membaca pesan itu berulang kali untuk memastikan tidak ada yang terlewat, sebelum mengunjungi website CoPlayer Auctions. Di halaman pertama, setelah masuk ke VPN dan akun yang diberikan euro untuknya, Meishu mengklik tombol jual besar yang berada tepat di sebelah beli dan tukar, dan mulai mengetikkan informasi yang diberikan Yuan kepadanya, tepat sebelum memasuki permainan. Jenis, lelang. Nama barang,
Kecapi giok beku. Tingkatan, dewa. Kualitas, rendah. Jenis harta karun, alat musik. Benua, benua timur. Batas waktu, 7 hari. Harga minimum, kosong. Meishu terbelit mengisi harga minimum karena ia pernah diberi angka pasti, dan ia merenungkan berapa nilai harta karun tingkat dewa sebelum menyerah dan mencari di situs untuk perbandingan. Tentu saja, tidak ada satupun yang menjual barang yang mendekati kualitas dewa. Sebagian besar mereka menjual barang-barang biasa dan harta karun kualitas roh. Orang-orang ini menjual harta karun tingkat roh seharga ribuan dolar. Mata Meishu terbelalak ketika melihat pemain meminta ribuan dolar untuk satu harta karun tingkat roh. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah tempat lelang di mana barang-barang berharga dijual dengan harga puluhan ribu dolar. Setelah menjelajahi situs web selama beberapa menit, harta karun dengan kualitas tertinggi yang dapat ia temukan adalah harta karun kelas bumi yang dilelang dengan harga fantastis 500 ribu dolar, setengah miliar dolar. Tingkat bumi, menurut Yuan itu 2 tingkat di bawah tingkat dewa, namun sudah dijual dengan harga yang begitu tinggi. Setelah berpikir sejenak, Meishu akhirnya memutuskan harga dan memasukkannya ke situs website. Harga minimum 100 juta. Biasanya orang tidak akan berani menetapkan harga setinggi itu, karena takut tidak ada yang akan menawar. Namun Meishu sudah terbiasa melihat angka-angka besar karena bekerja dengan keluarga Yu. Itulah kenapa ia mengklik dikirim ke tinjauan tanpa ragu-ragu. Beberapa saat setelah Meishu mengirim permintaan lelangnya melalui situs website, seorang staf melihat permintaannya karena permintaan itu diberi label urgent berdasarkan informasi yang telah Meishu masukkan. Apa yang kita punya di sini? Apa? Harta karun tingkat dewa? Pikiran pertama staf setelah melihat permintaan lelang Meishu adalah bahwa itu pasti dilakukan oleh seorang troll karena belum ada yang menjual harta karun yang lebih tinggi dari tingkat bumi sejak game ini online. Namun, betapapun konyolnya permintaan itu, sudah menjadi tugasnya untuk menelitinya. Kecapi tingkat dewa, alat musik, benua timur. Harga minimal 100 juta. Mata staf terbelalak melihat harga yang tidak masuk akal itu. Namun jika ini benar-benar harta karun tingkat dewa, jumlah uang tersebut akan lebih masuk akal. Permintaan ini jelas-jelas iseng, namun entah kenapa saya ragu untuk menolaknya. Staf merasa bingung dengan situasi ini. Akun ini bukan hanya akun anonim, tetapi juga akun baru dan menjual harta karun tingkat dewa yang tidak mungkin dimiliki pemain manapun pada tahap permainan ini. Tidak, sebenarnya ada satu orang yang mungkin memiliki harta karun tingkat dewa, yaitu pemain Yuan. Namun, apakah dia benar-benar akan menjual harta karun tingkat dewanya begitu cepat setelah mendapatkannya? Bahkan jika itu hanya sebuah instrumen, seseorang tidak akan menjual harta karun seperti itu kecuali mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Orang bilang dia kaya karena dia tidak terpengaruh oleh tawaran tak terhitung untuk mengungkapkan identitasnya, jadi dia tidak butuh uang. Namun di sini dia menjual harta karun tingkat dewa. Ya, benar. Meskipun curiga bahwa permintaan itu palsu, staf tersebut tidak langsung menolaknya dan mengirimkan catatan kepada pemohon anonim tersebut. Jika Anda benar-benar memiliki harta karun tingkat dewa untuk dijual, Anda tidak keberatan untuk menyetorkan 10.000 dolar terlebih dahulu sebagai tindakan pencegahan jika ternyata palsu dan hanya membuang waktu kami, bukan? Setelah kami memastikan bahwa Anda benar-benar memiliki harta karun tingkat dewa, kami tidak hanya akan mengembalikan 10.000 dolar, tapi bahkan menggandakannya. Jika Anda tidak merespons dalam waktu 24 jam, kami akan menganggap permintaan ini palsu dan menghapusnya serta memblokir akun Anda. Sementara itu, di belahan dunia lain, Meishu menerima notifikasi tepat saat dia bersiap untuk menutup laptopnya. Setelah membaca catatan staf, Meishu menjawab hanya dengan satu kata. Oke, ding. Staf tersebut merespon setengah menit kemudian dengan memberikan instruksi. Meishu mengikuti instruksi staf dan tanpa ragu-ragu menyetorkan 10.000 dolar ke situs tersebut. Saya telah mengkonfirmasi deposit Anda. Mohon sebutkan kota terdekat dengan lokasi Anda agar kami dapat memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan staf terdekat untuk tiba untuk pertemuan. Staf di balik komputer mengetik kalimat ini dengan tangan bergemetar karena dia tidak menyangka akun yang diduga sebagai akun iseng ini akan langsung menyetorkan 10.000 dolar tanpa ragu-ragu. Entah si pengganggu ini punya banyak uang dan rela menghabiskan 10.000 dolar hanya untuk membuang waktu kita, atau dia memang orang sungguhan. Staf itu menelan ludah dengan gugup sambil menekan enter untuk mengirim pesan ke Meishu. Ding. Saya akan memberitahu lokasinya nanti. Karena Meishu tidak tahu apapun tentang permainan dan lokasinya, dia tidak bisa memberikan lokasi kepada staf sampai dia berbicara dengan Yuan.
Namun staf yang menjawab pertanyaan Meishu tampak gemetar di balik meja karena gugup. "Nanti, kenapa kau membuatku menunggu?" Ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dengan keras, membuat rekan kerjanya menatapnya. "Apa yang kau teriakkan?" tanya mereka padanya. "Ayo lihat ini." Staf itu menunjuk ke layar komputernya. Para pekerja berkumpul di sekitarnya dan membaca percakapannya dengan Meishu. "Apa ini? Harta karun tingkat dewa? Benarkah ini?" "Sial, ini pasti ulah troll atau pemain Yuan. Jika ini ulah seorang troll, dia troll yang kaya raya sampai rela menghabiskan $10.000 hanya untuk membuang waktu kita. Benar kan? Aku juga berpikir seperti itu," kata staf itu. "Tapi bagaimana jika nyata? Kalau begitu, lelang ini akan menjadi lelang terbesar di situs website kami hingga saat ini, bahkan jika kita memasukkan lelang dari game-game lama. Sayangnya kita tidak akan tahu sampai dia memberitahu kita lokasi dan kita bertemu untuk memastikan keberadaan harta karun itu. Haruskah kita memberitahu kantor pusat atau atasan yang lebih tinggi tentang hal ini? Tidak, sampai kita memverifikasi harta karun tersebut." Sementara para staf menunggu dengan cemas agar Meishu memberitahu lokasinya, Meishu sendiri berbaring di tempat tidur dengan helm di kepalanya. Namun dia tidak langsung masuk ke Cultivation Online, sebaliknya dia berbaring di sana dengan ekspresi gugup di wajahnya. "Aku akan menemui Yuan, dan dia akan benar-benar sehat di dalam permainan." Meishu menelan ludah dengan gugup memikirkan hal ini. Setelah berbaring di sana selama beberapa menit, Meishu menekan tombol daya di sisi helm dan masuk ke Cultivation Online. Sementara itu di dalam permainan, Yuan berkata kepada Feng Yuxiang saat dia masuk ke permainan, "Feng, keluarlah, aku akan memberimu darahku sekarang." Feng Yuxiang segera muncul di hadapannya dengan mata bersinar penuh pengharapan. Yuan mengambil belati jurang sebintang dan dengan cepat membuat sayatan di jarinya. "Ini dia." Sebelum Yuan sempat menyelesaikan kalimatnya, Feng Yuxiang menyergat ke arahnya dan langsung mulai menghisap jarinya seperti vampir yang haus darah. Xiao Hoa juga muncul untuk berjaga-jaga jika Feng Yuxiang tidak mampu menghentikan dirinya dalam menghisap darah Yuan. Sungguh menyegarkan. Feng Yuxiang berhenti menghisap beberapa menit kemudian, lalu menghela nafas lega. "Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Mulai? Haruskah saya berhenti sekarang?" Feng Yuxiang menatap Yuan dengan mata yang bersinar keemasan yang indah. "Aku baik-baik saja. Kamu bisa minum lagi," Yuan mengangguk. "Terima kasih, Tuan Mulai." Feng Yuxiang tanpa ragu-ragu memasukkan kembali jari Yuan ke dalam mulutnya dan terus menghisap darahnya. Beberapa menit kemudian, dengan mengejutkan Yuan, rambut Feng Yuxiang tiba-tiba berubah warna menjadi merah menyala dengan aura berapi. Feng Yuxiang melepaskan jari Yuan dari mulutnya beberapa saat kemudian tanpa sama sekali menyadari perubahan pada penampilannya. Feng, rambutmu." Yuan menunjuk rambut merah menyala Feng Yuxiang dengan jarinya yang masih basah oleh air liur Feng Yuxiang. Hawa dengan rambutku." Feng Yuxiang melihat rambutnya. "Apa? Warnanya berubah merah?" seru Feng Yuxiang dengan suara terkejut setelah menyadari hal ini, seolah-olah itu benar-benar di luar dugaan. "Apakah itu memang seharusnya terjadi?" Yuan bertanya kepadanya beberapa saat kemudian. "Ya, ini berarti darahmu benar-benar bekerja dan menekan kutuk padaku." Feng Yuxiang mengangguk. "Bagaimana dengan kekuatanmu, Phoenix?" tanya Xiao Hua padanya. "Sayangnya, itu masih sepenuhnya tersegel. Namun, aku yakin jika aku terus menghisap darah Tuan Muda, kutukanku cepat atau lambat akan hilang sepenuhnya. Aku telah hidup lebih dari 10.000 tahun seperti ini. Beberapa tahun lagi, bahkan beberapa dekade pun tidak akan mempengaruhiku." Feng Yuxiang berbicara dengan nada antusias. Begitu Feng Yuxiang berhenti menghisap darah Yuan selama 1 menit, lubang kecil di jarinya menutup sendiri dalam hitungan detik. Adapun Feng Yuxiang, mata emas dan rambut merahnya juga kembali normal tak lama kemudian. "Oh, benar. Meishu akan bergabung dengan kita hari ini," kata Yuan kepada mereka. "Meishu, benarkah?" Feng Yuxiang tampak senang bertemu Meishu lagi. "Iya, dia akan segera sampai di sini." Yuan tiba-tiba berhenti berbicara ketika dia menyadari kehadiran yang familiar muncul di halaman belakang rumahnya secara tiba-tiba. Meskipun dia tidak mengaktifkan indera ilahinya, setelah menjadi Master Roh, dia memperoleh kemampuan untuk secara alami mendeteksi kehadiran orang lain selama mereka cukup dekat dan dia tidak terlalu terganggu. Kurasa itu dia," kata Yuan dengan suara bersemangat sebelum berdiri dan berjalan menuju halaman belakang. Sementara itu, Meishu yang baru saja memasuki permainan menoleh ketika mendengar beberapa suara dari belakangnya.
Anda? Mata Meishu membelalak kaget ketika melihat pemuda tampan berdiri di pintu terbuka beberapa meter darinya. Meskipun penampilannya sedikit berbeda dari wujud aslinya di dunia nyata, Meishu langsung bisa tahu bahwa dia sedang melihat Yuan hanya dengan sekali pandang. Meskipun sudah setidaknya sedekade sejak terakhir kali dia melihatnya dalam penampilan yang begitu sempurna dan sehat, Meishu tidak akan pernah melupakan wajah Yuan yang ceria dan karismanya yang unik, terutama matanya yang jernih yang memancarkan kepolosan. Sementara itu di mata Yuan, selain seragam pelayan dan tinggi badannya, Meishu hampir tidak berbeda dari yang dia ingat. Rambut hitam panjang dan halus, poni yang rapi dan rata, mata hitam sejernih kristal, dan ciri khasnya yang unik, wajah yang tampak bosan secara alami. Tentu saja, dia jauh lebih tinggi dari anak kecil di masa lalu. Belum lagi wajahnya yang cantik yang bahkan tidak kalah dengan wanita-wanita tercantik di kuil inti naga seperti Xuan Wuhan atau Fei Yuyan. Mungkin bahkan mengalahkan mereka dalam kriteria tertentu. Yuan? Meishu menggumamkan namanya dengan suara gagap. Sudah lama kita tidak bertemu, Meishu. Sekarang kau bahkan lebih tinggi dari Yurao. Yuan perlahan mendekatinya dengan senyum tampan di wajahnya. Seolah-olah dia tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana harus bereaksi, Meishu tetap di sana seperti patung yang membeku sampai Yuan hampir berdiri di depannya. Aku selalu ingin melakukan ini. Yuan tiba-tiba membuka lengannya begitu besar dan memeluk Meishu sebelum berbicara dengan suara lembut. Terima kasih Meishu, karena telah merawat Yurao dan aku selama bertahun-tahun ini. Yuan. Dua aliran air mata berkilauan tiba-tiba muncul di wajah cantik Meishu dengan cepat membasahi bahu Yuan. Beberapa saat kemudian, Meishu perlahan mengangkat tangannya sebelum membalas pelukan Yuan, namun dia tidak mengatakan apapun, hanya memeluk Yuan dalam diam bisu. Mereka tampak sangat dekat satu sama lain. Gumam Feng Yuxiang dengan suara seperti nyamuk sambil mengintip dari dalam rumah dan mengamati mereka berpelukan. Xiaohua juga melakukan yang sama, tanpa menggerakkan mulutnya, menyaksikan pertemuan mereka kembali dalam diam. Beberapa saat kemudian, Yuan melepaskan tangannya dari wanita itu dan mundur selangkah. Meishu, izinkan aku mengenalkanmu kepada teman-temanku dulu, kata Yuan kepadanya, sebelum berbalik melihat pintu yang terbuka. Xiaohua, Feng Feng, kemarilah, katanya kepada mereka. Beberapa saat kemudian, keduanya meninggalkan rumah dan berdiri di samping Yuan. Kau sudah mengenalnya, tapi ini Feng Yuxiang, juga dikenal dengan Feng Feng, dan dia adalah seekor phoenix. Yuan menunjuk ke Feng Feng dan berkata. Lalu dia menunjuk ke Xiaohua dan berkata, ini Xiaohua, teman pertamaku di dunia ini, dan dia seperti adik perempuanku. Xiaohua mengangguk kepada Meishu setelah perkenalan itu. Sekarang izinkan aku mengenalkan Meishu kepada kalian, kata Yuan. Lalu melanjutkan, Xiaohua, Feng Feng, ini Meishu, yang sudah seperti anggota keluarga bagiku karena kita selalu dekat sejak kecil. Dan seperti Yurao, dia telah banyak membantuku selama bertahun-tahun ini. Bahkan tidak berlebihan jika aku katakan bahwa aku tidak akan hidup sekarang jika bukan karena mereka berdua dan dukungan mereka kepadaku. Selain Yurao, dia adalah salah satu orang yang terpenting dalam hidupku. Sudah kukatakan sebelumnya, tapi semua teman tuan muda juga temanku. Jika kau butuh bantuan, jangan ragu untuk meminta pertolongan kepadaku, kata Feng Yuxiang kepada Meishu. Xiaohua juga. Senang bertemu dengan kalian semua. Meishu mengangguk. Lalu dia memusatkan pandangannya pada Yuan. Terutama kau Yuan, senyum langka muncul di wajah Meishu saat menatap wajah tampan Yuan. Beberapa saat kemudian, mereka kembali ke rumah dan duduk di sofa di ruang tamu. Biarkan aku menyeduh teh untuk kita, kata Feng Yuxiang kepada mereka sebelum pergi ke dapur. Sementara itu, Yuan mulai menceritakan pengalamannya dalam kultivasi, mulai dari awal ketika pertama kali bertemu dengan Xiaohua, hingga bagaimana dia sampai ke titik ini. Jadi, saat ujian murid pengadilan, aku melawan katak jayut sekali lagi, dan aku... Tuan muda, saya kembali dengan tehnya. Feng Yuxiang kembali ke ruang tamu 1 jam setelah pergi untuk membuat teh. Tapi karena Yuan terlalu asyik menceritakan pengalamannya bermain game kepada Meishu, dia tidak menyadari berapa banyak waktu yang telah berlalu. Hal yang sama terjadi pada Meishu, yang terlalu hanyut dalam cerita Yuan dan keceriaannya, sehingga membuatnya lupa akan berlalunya waktu. Terima kasih Feng Feng, kata Yuan kepadanya sambil menuangkan teh untuk mereka. Teh jenis apa ini? Warnanya merah semua.
Yuan bertanya kepadanya setelah mengambil cangkir teh dan memperhatikan air merah yang menyerupai darah diencerkan. Ini adalah teh yang terbuat dari jenis tumbuhan berharga yang dapat meningkatkan kekuatan mental. Orang-orang menyebutnya teh teratai merah, kata Feng Yuxiang. Yuan kemudian menyesap teh teratai merah setelah meniupnya beberapa kali. Oh, manis sekali, gumam Yuan dengan suara terkejut setelahnya. Dan dia meneguk habis isi cangkir itu beberapa saat kemudian. Ding! Anda telah memperoleh efek berikut setelah mengonsumsi teh teratai merah. Kekuatan mental plus 1500. Meishu juga mendapatkan peningkatan statistik yang sama setelah meminum teh tersebut. Feng Feng, aku pernah minum teh yang namanya teh bunga Phoenix, dan itu meningkatkan kekuatan jiwaku. Apakah ada batasan seberapa banyak manfaat yang bisa didapatkan seseorang dari minum teh atau mengonsumsi harta karun secara umum? Yuan bertanya padanya setelah itu. Feng Yuxiang mengangguk. Tentu saja ada batasnya, Tuan Muda. Jika seseorang bisa mendapatkan kekuatan hanya dengan minum teh yang sama setiap hari, tidak akan ada begitu banyak kultivator yang mempertaruhkan nyawa mereka di dunia kultivasi. Jika berbicara tentang harta karun yang dapat dikonsumsi, terutama teh, ada batasan seberapa banyak manfaat yang dapat diperoleh seseorang sebelum tubuh mereka berhenti mendapatkan manfaat dari harta karun tertentu tersebut. Tidak peduli seberapa banyak mereka mengonsumsinya. Sebagian besar harta karun hanya akan berfungsi sekali sebelum seseorang tidak lagi dapat memperoleh manfaat darinya. Adapun harta karun yang dapat memberikan manfaat berkali-kali, jumlahnya sangat sedikit dan jarang ditemukan. Jelas Feng Yuxiang kepadanya. Begitu, gumam Yuan. Lagi pula, aku tetap akan minum teh ini meskipun aku tidak mendapatkan manfaat apapun darinya. Yuan mengulurkan cangkirnya dan melanjutkan. Boleh aku minta secangkir lagi? Tentu saja bisa. Feng Yuxiang menuangkan secangkir lagi untuknya. Beberapa saat kemudian Meishu berkata, Yuan, aku telah membuat permintaan lelang untuk kecapi giak beku, tetapi masih perlu diverifikasi. Staf memintaku untuk memberitahu mereka kota terdekatku agar mereka dapat bertemu dan melihat harta karun itu. Yuan mengangguk dan berbalik untuk bertanya pada Feng Yuxiang. Di mana kota terdekat? Itu adalah kota Longchen, yang jelas dinamai setelah pendiri kuil inti naga, dan jaraknya sekitar 20 mil dari tempat ini, kata Feng Yuxiang. Begitu, gumam Yuan. Karena masih ada waktu sebelum alam mistik, mari kita coba menjual harta karun itu, kata Yuan kepada Meishu. Tunggu sebentar, Tuan Muda. Apa yang ingin Anda jual? Kecapi giak beku? Tanya Feng Yuxiang kepadanya. Yuan mengangguk. Benar, aku memang tidak membutuhkannya karena aku sudah memiliki kecapi penjerat jiwa. Kenapa? Apakah kamu butuh uang untuk sesuatu? Iya. Jika kau mau, aku bisa memberimu sedikit, kata Feng Yuxiang bahkan sampai meraih cincin spasialnya. Tidak apa-apa, Feng Feng. Aku bisa menjual kecapi itu saja. Dan kau seharusnya sudah tahu sekarang bahwa aku tidak suka menerima segalanya begitu saja tanpa berusaha sendiri. Aku mengerti. Feng Yuxiang mengangguk dengan agak lesu. Saya perlu memberitahu para sesepuh sebelum saya benar-benar pergi. Beberapa saat kemudian, Yuan menghubungi tetua X1 menggunakan slip jiak komunikasinya. Halo, murid Yuan? Senior X1? Saya ingin meninggalkan sekte sebentar waktu. Meninggalkan sekte? Kau mau pergi kemana? Alam mistik hanya berjarak 3 hari lagi. Saya ada urusan di kota Longchen dengan temanku. Seharusnya tidak lama, mungkin hanya beberapa jam. Oh, jika hanya kota Longchen saja, silahkan pergi. Aku ingin menemanimu tetapi aku sangat sibuk saat ini. Dan para tetua yang lainnya juga. Jadi kau harus pergi sendiri. Kuil inti naga juga terkait erat dengan kota Longchen. Jadi seharusnya tidak ada masalah jika kau pergi ke sana, terutama jika kau mengenakan seragam sekte. Namun jika terjadi sesuatu, jangan ragu untuk menggunakan harta penyelamat nyawa kamu, kata tetua X1 kepadanya. Saya mengerti. Terima kasih Senior X1. Jaga keselamatan. Setelah menutup telepon, Yuan berkata kepada Meishu, kau bisa menyuruh mereka bertemu di kita di kota Longchen. Meishu mengangguk sebelum keluar dari akunnya dan pergi ke laptopnya. Kota Longchen. Ding. Respon pun datang cepat 10 detik kemudian. Kita bisa sampai ke gerbang utara dalam waktu setengah jam.
Bisakah Anda sampai dalam waktu tersebut? Iya. Kalau begitu, kami akan menemui Anda di sana dalam setengah jam. Saya akan online untuk menemui klien, kata stafnya setelah menutup chat. Apakah kamu ingin kami ikut untuk berjaga-jaga? Tidak, saya bisa melakukan ini sendiri. Saya tidak akan membiarkan kalian mengambil kredit saya. Hahaha, aku yakin itu pasti troll. Kamu boleh menyimpan kreditnya. Kalau kau bertemu pemain Yuan, jangan lupa minta tanda tangannya. Hahaha. Meskipun rekan kerjanya menertawakannya, pria yang menerima permintaan lelang Meishu tersebut pergi ke ruang game yang terletak di gedung yang sama di mana dia bekerja. Untungnya aku tidak meninggalkan kota Longchen setelah gagal mempelajari lebih lanjut tentang pemain Yuan di kuil inti naga. Pria itu menghela sebelum berbaring di salah satu dari 10 tempat tidur yang tersedia di sana dan mengenakan helm di kepalanya. Semoga ini tidak akan sia-sia, desahnya sebelum menekan tombol daya dan memasuki game. Setelah kembali ke permainan, Meishu memberitahu Yuan tentang situasi tersebut. Pintu masuk utara di kota Longchen, 30 menit ya. Kita bisa sampai dalam beberapa menit kalau kita terbang ke sana. Yuan mengangguk. Namun, karena kita akan bertemu dengan seorang pemain, kita harus menyembunyikan identitas kita. Yuan bertoleh ke arah Xiaohua dan bertanya, Xiaohua, apakah kamu punya masker lain seperti masker giak hitam untuk berikan kepada Meishu? Xiaohua menghelakan nafas. Jika Anda membutuhkan masker, saya punya Tuan Muda, kata Feng Yuxiang. Benarkah? Menurut kamu, bisakah kita meminjamnya sekarang? Feng Yuxiang mengangguk, dan beberapa saat kemudian mengeluarkan masker merah dari cincin spasialnya. Kau boleh menyimpannya. Aku pernah mencoba menjualnya bertahun-tahun lalu, tapi akhirnya menyerah dan membuangnya bersama barang-barang yang tak bisa kujual. Feng Yuxiang menyerahkannya kepada Meishu dengan santai. Masker merah tua, nilai, roh, kualitas, tinggi, kemampuan mental yang dibutuhkan, 1000. Deskripsi, masker merah menawan yang meningkatkan pertahanan mental Anda menjadi 2000. Terima kasih Feng Feng, Meishu menerima masker itu. Meskipun ini adalah harta karun dan kau tidak memiliki kultivasi apapun, kau seharusnya bisa memakainya setelah meminum teh teratai merah, kata Feng Yuxiang. Lalu dia melanjutkan. Berbicara soal kultivasimu, apakah kau berniat untuk tetap menjadi manusia biasa selamanya, atau kau akan segera mulai berkultivasi? Meishu menoleh ke Yuan untuk meminta bantuan, karena dia tidak tahu apapun tentang kultivator. Kurasa kau sebaiknya menjadi kultivator, Meishu. Dengan begitu kau bisa melindungi dirimu di dunia yang penuh dengan orang-orang yang tidak masuk akal ini, kata Yuan padanya. Aku akan melindungimu setiap kali kita bersama, tetapi mungkin ada saat-saat ketika kita terpisah. Meishu mengangguk. Baiklah, aku akan menjadi seorang kultivator. Beberapa saat kemudian, Yuan mengambil kembali pedang terbang itu dan berkata kepada Meishu, Aku bisa menggendongmu. Mata Meishu membelalak setelah mendengar perkataan Yuan. Dia ingin menggendongnya? Feng Yuxiang tiba-tiba berdeham sebelum berbicara. Jika kau mau, aku bisa menggendongmu. Meishu mengangguk dan berkata kepada Yuan dengan suara agak malu-malu. Maaf, tapi kurasa aku belum siap digendong olehmu untuk saat ini. Yuan tidak mengerti apa maksudnya, tetapi tetap mengangguk. Baiklah, aku serahkan Meishu padamu, Feng Feng. Beberapa saat kemudian, Yuan melompat ke pedang terbang dan terbang menuju langit bersama Xiaohua. Feng Yuxiang mengikuti mereka setelah menggendong Meishu seperti sebelumnya. Xiaohua, kau menyebutkan bahwa beberapa orang mampu terbang sebelum menjadi Master Roh. Apakah menurutmu aku bisa belajar terbang sekarang setelah menjadi Master Roh? Tanya Yuan padanya sambil mereka terbang perlahan menuju kota Longchen. Untuk bisa terbang, kakak Yuan harus mempelajari manifestasi Qi sampai tingkat tertentu, di mana Anda melepaskan energi spiritual di dalam dantian Anda keluar dan mengendalikan gravitasi di sekitar Anda. Bagaimana cara mempelajari manifestasi Qi? Apakah ada tekniknya? Tanya Yuan padanya. Tidak, manifestasi Qi adalah sesuatu yang harus dipelajari sendiri. Begitu, akan saya coba nanti. Yuan mengangguk. Yuan dan yang lainnya turun dari langit beberapa menit kemudian setelah mereka dapat melihat kota Longchen di kejauhan. Setelah kembali ke tanah, mereka berjalan beberapa ratus meter hingga dapat melihat pintu masuk kota. Ini pintu masuk utara kan? Tanya Yuan kepada Feng Yuxiang. Benar sekali. Maka mereka mulai menunggu petugas dari lokasi lelang. Xiaohua, Feng Feng, bisakah kalian bersembunyi dulu? Ada kemungkinan para pemain bisa menggunakan kalian untuk mengidentifikasi kita,
kata Meishu tiba-tiba kepada mereka. Oh, Meishu benar. Kita berusaha menyembunyikan identitas kita. Yuan setuju dengan Meishu. Xiaohua dan Feng Feng mengangguk dan hilang dengan kembali ke tubuh Yuan. Wow, gumam Meishu dengan suara linglung setelah melihat pemandangan ini. Sekitar 10 menit kemudian, mereka melihat seorang pria kurus berusia akhir 20-an mengenakan pakaian biasa mendekati mereka dengan senyum gugup di wajahnya. Halo, saya anggota staf di CO Player X Auctions. Apakah Anda yang menjual kecapi giot beku? Kata staf itu dengan suara gugup, terutama karena aura tak terlihat namun kuat yang berasal dari Yuan yang berdiri di sana dengan tatapan mengancam di mata staf itu. Topeng masker, benarkah? Pemain Yuan. Staf itu menelan ludah dengan gugup memikirkan hal itu. Ya, kata Meishu. Halo, tamu-tamu terhormat. Anda bisa memanggil saya Li, dan saya di sini untuk memverifikasi keaslian ziter giot beku sebelum kita memulai lelang dengan persetujuan Anda. Bagaimana kau akan memverifikasi harta karun itu? Tanya Meishu kemudian. Saya hanya perlu memverifikasi kualitas harta karun tersebut. Namun sebelum itu, mari kita pergi ke tempat yang lebih terpencil. Terlalu banyak orang di sekitar sini. Yuan dan Meishu kemudian mengikuti orang bernama Li itu ke dalam hutan di belakang mereka. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti. Sekarang, jika Anda berkenan, tolong keluarkan ziter giot beku itu. Saya hanya perlu memverifikasi mutu dan kualitasnya untuk memastikan keasliannya. Selain itu, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan menyentuh harta karun tersebut sampai kita secara resmi memulai lelang dengan persetujuan Anda, kata Li. Meishu menoleh ke arah Yuan karena dia yang memiliki harta karun itu. Setelah mengangguk, Yuan mengambil kecapi giot beku dari cincin spasialnya dan memegangnya di depan Li. Ini, Li merasakan merinding di seluruh tubuhnya saat giot beku muncul, dan suasana di area itu pun menjadi lebih dingin. Li menyipitkan matanya ke arah kecapi itu. Kecapi giot beku. Tingkatan, ilahi. Kualitas, rendah. Persyaratan kekuatan mental, 35.000. Persyaratan kekuatan jiwa, 50.000. Deskripsi. Dapat menciptakan not musik yang akan membekukan hati dan jiwa seseorang. Baik, benar. Ini benar-benar harta karun tingkat dewa. Li tak sadar melangkah beberapa langkah dengan ekspresi terkejut di wajahnya setelah melihat statistik kecapi itu.